Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman Mesolitikum adalah zaman prasejarah, merupakan masa di mana manusia belum mengenal yang namanya tulisan. Awal mulanya zaman ini ada sejak kehidupan manusia di bumi. Nah, sehingga di zaman prasejarah ini sama sekali tidak ditemui bukti tulisan terhadap benda-benda peninggalannya. Mesolitikum adalah zaman batu madya atau suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia antara Paleolitik atau zaman batu tua dan Neolitik atau zaman batu muda. Istilah ini diperkenalkan oleh John Lobkowitz dalam makalahnya atau zaman prasejarah yang diterbitkan pada tahun 1865. Zaman Mesolitikum adalah masa di mana kegiatan berburu menjadi tidak terlalu dominan lagi, sebab dengan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan dan hasil laut kian menjadi sangat penting. Kemudian di zaman ini juga mulai terdapat kegiatan-kegiatan dengan menghasilkan sesuatu yang memang belum pernah dicapai di masa sebelumnya. Zaman Mesolitikum ini diperkirakan berlangsung di 10.000 tahun silam. Pada era ini tentunya lebih maju daripada periode sebelumnya, yaitu Paleolitikum. Di zaman ini manusia purba mulai hidup dengan berburu serta mengumpulkan makanan. Manusia pendukung zaman Mesolitikum. Untuk manusia pendukung pada masa Mesolitikum di Indonesia yakni nenek moyang bangsa Papua, ras Melanosoid dan aborigin di benua Australia. Pada awalnya mereka hidup di kebudayaan Bekson Hoabin dengan berpusat di lembah Sungai Mekong. Bekson terletak di wilayah pegunungan sementara Hoabin terletak di wilayah dataran rendah, di mana kodanya ini berada di area Teluk Tonkin. Hingga kemudian mereka bermigrasi menuju ke Kepulauan Indonesia lewat jalur barat dan jalur timur. Ras Melanosoid ini datang dengan menggunakan perahu bercalik dan kemudian sampai di pantai timur Sumatera dan Jawa. Berikutnya, kedatangan ras Melayu menjadikan ras Melanosoid terdesak ke Indonesia Timur dan Australia. Kehidupan sosial ekonomi zaman Mesolitikum. Di zaman Mesolitikum ini mereka memiliki peradaban yang lebih tinggi daripada manusia di zaman Paleolitikum, sehingga mereka tak lagi hidup secara nomaden, akan tetapi sudah mulai hidup menetap di lokasi gua-gua, pegunungan maupun di sisi pantai. Ciri-ciri zaman Mesolitikum: nomaden atau hidup berpindah-pindah dan masih mengumpulkan makanan atau food gathering. Suntuk alat-alat yang dihasilkan hampir sama dengan zaman Paleolitikum, yaitu masih alat-alat berupa batu kasar. Ditemuinya bukit-bukit kerang di sepanjang pinggiran pantai yang disebut sebagai joken, mondingar atau sampah dapur. Di Goa Lawa Sampung, Jawa Timur, ditemukannya alat-alat kebudayaan Mesolitikum yang disebut sebagai Abruzos Roch, di antaranya alat serpi atau flekes, batu pipisan, ujung mata panah, kapak persegi, dan alat-alat dari tulang manusia. Alat-alat pada zaman Mesolitikum diantaranya kapak genggam atau pebble, kapak pendek atau hedge cow, batu penggiling atau pipisan, serta kapak dari batu kali yang dibelah, di mana alat-alat di atas banyak ditemui di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Flores. Peninggalan kebudayaan zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum ini sendiri merupakan masa peralihan dari zaman Paleolitikum ke zaman Neolitikum. Tak jauh berbeda. Di masa ini manusia melakukan aktivitasnya sehari-harinya dengan berburu dan juga menangkap ikan. Di setiap masa tertentunya ada beberapa kebudayaan yang sudah menjadi ciri khas di zaman tersebut. Pertama, Toala. Kedua, Abruzos Roch, tinggal dalam gua. Ketiga, batu pipisan. Keempat, kebudayaan Bekson Hoabin. Kelima, mata panah bergerigi. Pada zaman ini, kehidupan manusia beralih dari pola pemburu pengumpul ke cara hidup menghasilkan makanan. Adanya kemampuan menghasilkan makanan tersebut menunjukkan bahwa manusia purba sudah menetap secara permanen. Tempat hidup manusia purba terdapat di dekat sungai, danau, bukit, dan hutan-hutan serta tempat-tempat yang di dekat dengan air.
Mereka sudah tidak tinggal di gua-gua tetapi sudah menghuni rumah-rumah panggung yang dibangun secara sederhana. Rumah-rumah panggung tersebut didirikan agar dapat terhindar serangan binatang buas. Pada masa ini, kegiatan berburu masih tetap dilakukan walaupun frekuensinya tidak sering seperti masa sebelumnya. Sistem berladang secara berpindah ini disebut juga berguma. Kegiatan seperti ini masih sering dijumpai di Indonesia seperti di pedalaman Papua dan Kalimantan. Karena pertambahan penduduk yang menyebabkan jumlah tenaga kerja meningkat, bidang pertanian berkembang pesat. Pada bidang pertanian, masyarakat mulai menemani lahan pertanian dengan jenis-jenis tanaman seperti umbi-umbian dan buah-buahan. Dari jenis-jenis tanaman itu berkembang jenis-jenis tanaman lainnya seperti biji-bijian, padi-padian, dan sayur-sayuran. Namun selain bercocok tanam, manusia purba juga berternak. Pada waktu luang saat menunggu panen, masyarakat purba juga mengisinya dengan berbagai usaha kerajinan rumah tangga. Pada waktu luang saat menunggu panen, masyarakat purba juga mengisinya dengan berbagai usaha kerajinan rumah tangga, seperti menganyam, membuat gerabah, dan mengasah alat-alat pertanian. Adanya kepandaian manusia purba dalam membuat kerajinan tangan yang mulai dirintis pada masa bercocok tanam memunculkan spesialisasi pekerjaan di bidang pertambangan yang merupakan persyaratan bagi lahir perudagian. Pada masa bercocok tanam, masyarakat purba juga sudah pandai membuat perahu dari pohon-pohon besar yang dipotong-potong dan digunakan untuk menangkap ikan. Pada saat itu juga telah ada kegiatan perdagangan barter, yaitu dengan cara tukar-menukar barang-barang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masa Mesolitikum sudah mengenal suatu kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Mereka percaya terhadap hal-hal yang menakutkan atau serba hebat. Selain itu, mereka juga memuja roh nenek moyangnya. Kadang kala kalau melihat pohon yang besar, tinggi, dan rimbun, manusia merasa ngeri. Manusia purba menganggap bahwa kegiatan itu disebabkan pohon ada yang menghuni. Begitupun terhadap batu besar serta binatang yang besar atau menakutkan. Mereka juga memujanya kekuatan alam yang besar seperti petir, topan, banjir, dan gunung meletus yang dianggap menakutkan dan mengerikan juga dipuja. Jika terjadi letusan gunung berapi, mereka beranggapan bahwa yang menguasai gunung sedang murka. Sistem kepercayaan masyarakat pada masa permukiman dan bercocok tanam dapat dibedakan atas dua hal, yaitu animisme, paham kepercayaan yang meyakini bahwa roh mendiami benda-benda tertentu. Dinamisme, paham kepercayaan yang meyakini bahwa ada kekuatan gaib pada benda-benda tertentu. Sistem peralatan hidup. Peralatan hidup yang masih dapat dijumpai saat ini dari kehidupan Mesolitikum adalah sebagai berikut. Pertama, beliung persegi. Beliung persegi berbentuk seperti cangkul dengan ukuran 4-25 cm. Alat itu dibuat dari batuan kalsedon, agat, cer, dan jaspis. Tipe umum beliung persegi adalah beliung dengan variasinya yang berupa beliung bahu, beliung tangga, beliung atap, beliung bola, dan beliung penara. Daerah penemuan beliung persegi meliputi hampir seluruh Indonesia, terutama di bagian barat. Kapak lonjong. Kapak lonjong dibuat dari batu kali jenis nefrit yang telah diasah lebih halus daripada kapak persegi. Daerah penemuannya terbatas di wilayah bagian timur Indonesia. Penemuan itu ditaksir sangat muda, yaitu pada 600 sampai 1000 tahun yang lalu di
Di Irian atau Papua juga ditemukan kapak lonjong. Mata panah digunakan untuk berburu, memanah, dan menangkap ikan dengan bentuk persegi gergaji yang terbuat dari tulang. Mata panah ini ditemukan pada masa bermukim dan bercocok tanam. Gerabah dan perhiasan. Hasil penelitian membuktikan bahwa alat-alat gerabah sudah mulai dibuat pada masa permukaan dan bercocok tanam, tapi membuatnya masih kasar dan sederhana.